trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Trimester pertama ada berapa? 0 sampai 3 bulan. Itu masa yang ringkih. Anak saya yang ketiga, alhamdulillah belum rezeki. Dimasuk ke umur 3 bulan, saya keguguran. Saya kecapean. Di umur 36, sekarang saya antara pengen hamil lagi sama trauma. Ketika sudah berumur, keguguran, trauma tidak bisa hilang dengan cepat, Bu. Karena sisi psikologis itu, kita sudah berumur ya, aduh udah capek. Saya bayangin dikuret, Bu. Ya Allah, nggak hilang-hilang sampai sekarang sakitnya. Saya milih dikuret jari dewek sih. Paling bagus Dokter Triono di di Permata di Kedawung. Iya. Dokter mana? Kan ada kebetulan ada saudara. Dok Anggut, dokter mana yang paling bagus? Nggak apa-apa mahal. Yang penting sayanya nggak sakit mengeluarkan janin ini. Angger sakit, Bu, lara. Bisa. Saya tuh umur saya sekarang 38. Antara menghilangkan sisi trauma itu susah. Psikologis umur yang menjelang umur 40 itu. Ada orang bilang umur 40 adalah golden age, umur emas. Tapi umur emas itu kalau kita pelihara kesehatan dari sebelumnya, itu akan menjadi keumuran yang emas. Itu. Jadi begitu, sudah berhenti di 35. Ketika sudah hamil, diperiksakan paling enggak selama 9 bulan itu 3 kali. Dia USG, Bu, namanya. Di sini alhamdulillah posyandu tiap bulan ya, Bu nih, Pak. Tiap bulan ibu bisa tiap bulan periksa. Tetapi ibu juga harus USG 3 bulan sekali. Fungsinya USG itu apa? Untuk melihat posisi bayi. Kenapa ada bayi yang cacat tidak ketahuan? Karena tidak USG. USG sudah murah, sudah kejangkau di Karangapel ada Dokter Gisel. Gunanya apa? Melihat posisi bayi, jumlah tangan ada berapa, hidungnya ada enggak. Pengalaman saya pernah ke Balongan melihat bayi. Naudzubillah min dalik, sininya kosong. Naudzubillah min dalik. Iya, ibu-ibu hamil itu harus banyak berdoa dan baca sholawat. Jangan pernah berhenti baca sholawat, astagfirullah, selalu jalan di hati. Karena bagaimanapun Allah yang menentukan. Naudzubillah, saya mau nangis. Saya dapat laporan Bu Haji ada bayi yang perlu dikunjungin sama Bu Haji. Saya sama teman-teman ke sana. Kondisinya begini, tapi dia nggak ngomong kalau kondisi fisik begitu. Saya alhamdulillah kebetulan punya tim yang kemana-mana bawa kebutuhan untuk orang-orang yang nggak punya, khususnya anak-anak yang kena HIV. Ada, Bu, anak yang kena HIV. Ada yang pernah dengar nggak HIV AIDS? Di Indramayu ada 38 anak. Saya sudah ke ujung Gantar melihat anak bayi yang kena HIV. Kesalahannya ada siapa? Ada orang tuanya. Orang tuanya jajan sembarangan. Ketularan penyakit laknat itu nempel ke anaknya. Si anak nggak berdosa. Ibunya melahirkan, oe celot, berangkat lagi, kerja lagi, jajan lagi. Bapaknya jajan di pinggir-pinggir eretan sana. Itu nularin ke anaknya, ditinggal kluweng. Bapaknya meninggal karena HIV. Anaknya butuh susu. Alhamdulillah saya punya tim. Timnya nggak banyak, 3 orang. Alhamdulillah di Duku Tengah khususnya tidak ada. Saya syukur alhamdulillah Pak Kuwu Duku Tengah nggak ada. Saya belum dapat laporan. Karena saya setiap bulan saya laporan. Bu, orang sana. Ibu perlu ke sana. Saya sama teman-teman 3 orang ke sana. Sampai saya baru tahu cerita ke ujung Gantar. Saya nggak bisa pulang karena nggak tahu jalan. Kanan kirinya hutan kayu putih, mendica balike. Ternyata di tengah hutan ada satu perumahan. Nah di situ ada satu anak
yang kena HIV. Kondisinya umur 7 tahun, kayak anak 1 tahun. Itu. Jadi ibu-ibu, nauzubillah min dzalik, rencanakan dengan baik ya. Jangan sampai kena stunting, jangan sampai gizi buruk ke anak-anak kita. Kalau stunting, kalau anak kita sudah stunting, tidak bisa diperbaiki, Bu. Tidak bisa, kayak cok baba, nggak bisa diperbaiki. Pada akhirnya jadi genetik. Ke anaknya juga kan ada yang pendek. Kayak siapa lagi? Daus Mini. Beruntung Daus Mini, istrinya waktu hamilnya baik ya gizinya, jadi anaknya nggak ikut stunting. Kalau gizi buruk, ibu-ibu masih bisa memperbaiki dengan ditambah susu lagi, ditambah makanan yang bergizi, anak akan gemuk lagi. Tapi kalau sudah cebol, disuruh tinggi, angel Bu, udah kekunci. Makanya dari kehamilan ini berawal dari perencanaan kehamilan, kehamilan yang cerdas. Periksa USG paling tidak 3 setiap semester, 9 bulan itu 3 kali. Gunanya melihat perkembangannya bagaimana, dia 6 bulan panjangnya berapa, beratnya berapa, di USG bisa kebaca Bu. Saya juga heran, ada orang kok bisa mikir bikin USG sampai segitu, bisa meninggal menimbang bayi dalam perut. Bu, ini bayinya ibu, waktu pengalaman saya, bayinya ibu udah 1,5 kilogram. Dok tahu dari mana? Ini aja dari USG-nya. Weight, tulisannya ada weight, ada itulah, pokoknya saya dijelaskan. Begitu. Jadi ibu di umur 16 idealnya bayi sudah 1,6 sampai 2 di semester terakhir. Idealnya segitu. Nanti ketika lahir itu diharapkan bisa 3 kilo. 2,9 lahir ideal, 2,5 aja masih kurang, 2,9 sampai 3,5. Kalau di atas 3,5 itu masuknya bayi gede. Sebenarnya masih bisa normal, tapi masuknya bayi gede. Ketika sudah 4 ke atas itu udah bayi yang gede sekali. Banyak resikonya ketika melahirkan. Pertama, kalau kita melahirkan dipaksa normal, ukuran 4 bayi bisa kegencet. Kalau kegencet sama alat vagina kita, itu akibatnya apa? Kehabisan oksigen. Bayi akan meninggal dunia. Ibu akan mengeluarkan tenaga lebih, berisiko dengan kematian ibunya. Ini panjang kalau cerita. Saya rasa kalau ngobrol kehamilan itu mungkin 2 episode nggak cukup ya Bu Konipa, banyak. Tapi saya ambil yang inti-intinya aja begitu. Jadi kalau kegedean pun nggak baik. Jadi gitu. USG itu fungsinya untuk begitu. Oh ibu, saya baru 2 bulan. Nih dok. Oh iya, ini berarti beratnya sekian. Ini ibu kalau periksa, jangan diem aja. Sing rewel Bu. Ada dokter yang diem baik. Oh iya ibu sehat. Udah aja. Silakan Bu ambil obat. Saya nih jujur, kelebihan saya adalah rewel. Sama Bu Konipa rewel. Bu Konipa gagian Bu Konipa, cepetan harus sekarang. Itu saya kelebihannya rewel, cuman itu yang lain nggak bisa. Itu tanya wis sepuasnya ibu, dokter nggak bakalan ngusir. Saya kalau periksa ke dokter Bu, saya sendiri paling cepet setengah jam. Makanya yang lain kalau saya belum puas, saya nggak bakalan keluar. Tanya aja terus. Kakinya ada berapa dok? Coba dok lihat jarinya ada berapa. Begitu, ibu perlu ketanya begitu. Nanti kalau keluar jarinya cuma 4, nauzubillah min dzalik. Iya gitu. Tanya detail, detak jantungnya gimana dok? Normal enggak? Paru-parunya gimana dok? Normal enggak? Sudah matang belum dok? Paru-paru juga harus matang. Tuh, yang rewel ketika aduh ada masalah begini dok, sayanya harus gimana, ada pantangan enggak makannya, saya boleh makan apa dok, ibu tensinya terlalu tinggi. Biasanya nih penyakit ibu-ibu pada umumnya adalah tensi tinggi. Yang saya sering itu, dan ibu-ibu ketika hamil tensi paling tinggi adalah 100. Lebih dari itu harus dipertimbangkan pola makan.
ketika lebih dari 100, nanti ketemu lahiran, ibu bisa tambah tinggi, bisa 140. Itu tidak boleh. Sudah rujukan untuk sesar. Ibu mau sesar? Kalau bisa jangan. Sesar itu mahal, Bu. Mehong sekali, Bu. Sesar memang enak, nggak mules. Setelahnya, waduh, saya jujur dua-duanya sesar. Karena pertama itu tadi, saya punya diabetes gestasional. Ambeien juga itu indikasi untuk sesar. Itu. Ambeien jadi pembukaan 7 hilang. yang ngeden nggak bayi. Ambeiennya iya. Ibu anaknya berapa? Anak kedua. Ya makanya minta kalau periksa ke dokter Gisel minta kalau udah 9 bulan tua, umur bayi udah cukup, aku minta sesar sebelum mules. Iya, itu tadi ketika bayi besar pun berakibatnya nanti ibu setelahnya bisa ambeien. Anak pertama 3,1 normal. Mungkin berarti ibu ambeiennya karena faktor lain. Bukan faktor pasti waktu belum nikah juga udah ambeien. Ya artinya kan berarti itu bawaan dari diri kita, bukan karena bayi. Ketika hamil bayi besar, ibunya maksa normal, itu berakibat salah satunya juga ambeien ikut keluar karena ibunya ngeden tanpa sadar, ambeien kita ikut keluar. Maksa sih itu berakibatnya. Nah itu tadi, makanya ibu juga harus cerdas ketika hamil. Ibu ini udah bagus, tuh saya pokoknya mau sesar, sayanya ini punya ambeien, itu udah bagus. Ibu-ibu yang lain harus begitu, rewel nggak apa-apa kata suster. Ibu aja ngomong baik, rewel ya bagian ada apa-apa bukan suster yang tanggung jawab, tapi saya gitu kan, saya mau terbaik begitu. Jadi gitu, anak saya dua-duanya sesar. Sesar itu mahal. Saya pun pakai BPJS. BPJS memang sih di cover dengan baik kalau RSUD-nya rujukannya sama. Kalau kita di Indramayu RSUD ya itu gratis. Pakai KIS dia. Sama saya juga KIS karyawan. Iya, kalau dulu Askes itu. Tapi waktu itu karena suatu dan lain hal, saya pengen lahiran di Cirebon. Di Cirebon akhirnya saya naik level dan itu dibayar cuma 20%. Yang kalau full waktu itu saya habis 35 juta. Jadi saya hanya bayar 27 waktu itu. Yang 20%-nya di cover sama BPJS. Jadi tetapi perawatan setelah itunya itu juga Masya Allah. Kalau sesar buka jahitan, kitanya juga perutnya kondisinya harus baik. Kalau belum 2 tahun jahitan kita ini belum normal, Bu. Ini bedanya 7 tahun. Bedanya 7 tahun, berarti sudah oke. Karena ada beberapa kasus saya di lapangan ketika kurang 2 tahun sesar, jahitannya renggang, bisa meledos. Soalnya direncanakan karena kan udah tua, udah lupa. Meskipun sesar juga kan pastilah ada ngecop, ada Oh, ngecop sih angger, Bu, bawaan mau ngetak itu. Ya udah direncanakan. Kalau kita yang sesar, kehamilan berikutnya harus direncanakan. Itu rencananya pakai apa? Itu pakai KB. Nanti KB kita ngobrol lain kali. Itu panjang lagi nanti ya. Tadi nyampe di USG ya. Nah selanjutnya setelah USG ketika dinyatakan baik-baik aja, ibu harus apa? Biar anak saya ini tidak stunting. Asupan sehari-hari, Bu. Balik lagi prinsipnya ke apa? Lihat piring saya, lihat piring aku. Kalau program pemerintah, lihat piring aku. Program lihat piring aku itu tidak hanya untuk ibu hamil, tetapi untuk anak-anak juga. Anak-anak kita ajarin untuk melihat piring aku, bukan melihat warung yang ada di sana. Nanti anak-anak kita mintanya apa? Bunda beli chicken. Karena kita dari kecil tidak diajarkan melihat piringnya dia.
Bunda aku makannya beli roket chicken aja itu. Jadi mulai dari sekarang hamil ibu dilihat rumusnya ini satu piring setengahnya karbohidrat untuk ibu hamil, seperempatnya protein, seperempatannya serat atau sayur. Ibu-ibu berpikirnya ketika makanan bergizi jangan berpikir sing rega dilarang. Sega ibu duwe KB ya, protein duwe beli. Protein kok apa? Protein itu gampangane lauk bu. Ibu ning kulkasan ae apa laukku? Tempe, Endok, tahu bae gitu. Itu sudah protein. Iya. Lagi kan endok kae dipai ya sing pakuwu. Metu kabeh 3 bulan endok. Apa Bu Nelly yang mengeluarkan endok sama beras? Itu sudah protein. Kita dipai ning Bu Nelly ayam sampai sekulkas 3 kilo lagi arep lebaran. Itu sudah protein. Bisa hari ini endok dadar nggak masalah. Nunggu minyak kayak kudu larang tak bu, orang masalah. Asal ibu waktu hamil begini minyaknya paling nggak 2 kali waktu hamil ya. Kalau setelahnya sih kalau masih bening masih bisa dipakai. Kalau butek kalau bisa jangan dipakai. Kalau sudah butek ya, apalagi sudah goreng terasi, itu udah lain aromanya. Tapi kalau masih bening 3 kali sudah bisa. Itu sudah protein. Gue kita sih orang oli endok, orang oli ayam, anak tahu baik karo oncom nggak masalah. Itu sudah protein. Hari ini oncom orek, besok oncom pecak, besok lagi oncom bakar, dikasih kelapa. Itu sudah protein bu. Jadi berpikirnya aja daging sing regane 500.000, daging sing, jangan berpikir kayak gitu. Lalu serat dari mana? Aja mikirnya harus tuku stroberi, harus tuku apel. Jangan. Anak kita hari ini bu kita menuai segalengko komplit sudah. Segalengko tuh komplit. Kalau saya tidak hamil, saya nggak makan karbohidrat, saya nggak makan nasi bu. Makan nasi saya hanya ada di makan siang. Pagi saya nggak makan nasi, malam saya nggak makan nasi. Saya berhenti makan nasi itu jam 6. Kalau saya siang nggak makan nasi, saya sore pasti harus makan nasi. Kenapa? Pertama, saya ada bibit diabetes gestasional waktu hamil. Kata dokter, ibu kalau tidak dijaga makanannya, ini akan jadi diabetes beneran. Ini akan jadi diabetes beneran. Dokter saya ngomong wanti-wanti, ibu harus diatur pola makan. Saya menghindari kalori. Jadi ketika saya makan nasi, saya nggak beli es krim karena sama-sama ada kalorinya, sama-sama manis. Kalori terdapat dari mana? Dari gula. Boy, kita selama petang gitu, pengennya apa? Es teh manis. Jangan. Tapi es ora apa tabu. Es ora apa. Es banyu putih. Es teh tawar oli beli bu. Oli, tapi aja dina. Seminggu pisan mau. Segelas. Pengalaman begitu. Kenapa saya tumbuh diabetes gestasional? Ini pengalaman saya pribadi. Kenapa dokter memvonis saya ketika umur 6 bulan hamilan? Dokter bilang, ibu bayinya beratnya lebih dari semestinya. Cek darah, bla bla bla, ini itu. Gula darah saya waktu hamil 6 bulan ada di angka 175. Kalau orang normal nggak hamil itu masih tergolong normal, tapi kalau ibu hamil itu masuknya diabetes. Itu pengalaman saya pribadi. Makanya anak saya yang kecil waktu lahir berapa bu? 4,5. Kalau misalkan
darahnya 120 normal. 120 normal. Untuk tensi, Iya, tensi, tensi. tensi, HB, gula darah itu berbeda. Kalau tensi, detak peredaran darahnya ibu ke dalam, masuk ke jantung, muter lagi ke otak, itu namanya tensi. Kecepatannya 120, misalnya balapan kak, santer mobil, Iya. itu normal. Iya. Pertahankan itu. Ketika naik sedikit, ibu kudu dikeret singa-sinasine. Oh. Makan apa geseknya dikeret. Ya Makan ini terusnya. sih Bu, naik turun 90, 100, 120. Nggak apa-apa itu. Naik turun aja gitu. Masih normal, itu masih normal ya. Kolesterol itu pengaruh nggak Bu? Kolesterol pengaruhnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau bisa, kalau dari kolesterol berimbas ke tensi, itu Kalau tensi mah normal. Normal. Kalau kolesterol nih, nggak masalah. waktu belum hamil sampai nggak kelihatan 500 lebih. Saking tingginya ya. Iya. Cuman ya nggak Pusing. enggak, cuma semutan baik. Oh ya, berarti begini, ibu sebenarnya untuk kelahiran itu nggak masalah ya, karena kan pada akhirnya ibu akan sesar. Tetapi di pola makan ibu diatur ya berlemaknya itu, karena itu ibu setelah lahirannya akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh. Tetapi untuk kehamilan itu tidak ada pengaruhnya kecuali gula darah itu. Kenapa berpengaruh ke bayi? Karena bayi akan mengambil insulin alami dalam ibu. Nanti ibunya ini, sayanya ini kekurangan insulin karena diambil semua sama bayi. Bu, Gimana? kalau hamil tua kan terus bengkak kakinya itu wajar nggak? Jadi bengkak itu ada sebabnya. Sebabnya ibu karena kebanyakan yodium bisa. Tapi itu juga berbahaya ya, karena gede. Ya kalau normal takutnya nanti ke mata ya, itu bisa jadi kebutaan pada ibu. Pada akhirnya kalau tapi di pipi nggak bengkak nggak, Cuma sekarang mah udah kempes. udah kempes kaki aja. Bisa jadi faktornya karena ibu capek. Itu Cak. Saya waktu hamil anak kedua pernah bengkak, tapi karena sayanya jarang duduk, bolak balik itu bisa kaki. Karena ibu hamil pun yang duduk baik aja bengkak. Itu faktornya apa? Karena capek. Kecuali bengkaknya sampai ke muka, itu kelebihan yodium. Iya. Kelebihan yodium. Caranya gimana kalau kaki bengkak? Ibu rebahan, kakinya direndam air hangat, kasih garam. Kalau bisa garam rongsok, garam sih gede-gede, tahu tak kasih tambak kan? Plung. Nah itu gunanya untuk relaksasi, Iya. biar kitanya tenang, nggak emosi, hormon kita stabil. Itu garam laut fungsinya kayak gitu. Air hangat ditaruh di situ, ibunya nyemplung kakinya sambil Facebookan, sambil nelpon yayangnya kalau yang jauh-jauhan itu. Cara begitu juga tidak melulu untuk ibu hamil, untuk kita yang normal juga bisa. Kalau saya kadang capek, pegel, habis maghrib saya begitu, karena kan kerja kan ya, kadang dituntut harus pakai hak tinggi. Kalau rapat-rapat di situ tuh saya kan harus, kalau ke lapangan kayak gini saya masih bisa begini, masih bisa pakai sandal jepit. Tapi kalau saya udah ada undangan harus rapat, ya harus sepatunya harus tinggi, harus sopan. Itu membuat saya capek, bisa ongkep gerah, berakibat ke biasanya di sore hari saya capek. Ketika saya kecapean, pengaruh ke anak saya. Anak saya biasanya, kalau nggak anak saya aja, anak-anak semua begitu ya, ibu-ibu juga. Bu, pengennya disuapin karo benda bae mangane. Tapi anak-anak nggak ngerti kalau kita kondisinya aja capek. Perempuan dituntut begitu Bu. Kadang laki-laki, iya nyuapin urusanin bokeh. Laki-laki begitu. Jadi kita perempuan harus cerdas. Bukan begitu Bapak. Nanti kalau ke istri jangan begitu ya Pak. Siap, Bu. Iya dong. Istri capek loh Pak, mengandung. Kadang begitu. Jadi begitu. Ibu-ibu harus cerdas mengatur waktu. Tidak hanya yang bekerja kayak Bu Konipa. Ibu-ibu rumah tangga harus cerdas mengatur waktu. Menurut saya, orang yang
perempuan yang paling hebat adalah ibu rumah tangga. Jelas. Saya nggak sanggup 24 jam di rumah. Terus terang, saya kalau libur, pikiran saya, aduh pengen ngantor. Karena saya nggak bisa nyetrika, Bu. Nggak bisa bebasuh. Nggak bisa, Bu. Ibu hebat di rumah, bisa nyetrika, bisa sambil hamil, bisa ngasuh anak. Saya nggak bisa. Saya baru bisa ngendong anak saya umur 3 bulan. Bayangin betapa kekurangannya saya. Dan itu membuat saya sedih. Teman-teman mahasiswa nanti harus bisa diatur. Sesibuk apapun, keahlian dasar itu harus bisa. Itu. Karena kenapa saya dulu egois? Seumur mereka saya egois. Saya ngejarnya apa? Karir. Ternyata itu berasa di umur 30 ke atas. Berasanya apa? Saya kesepian. Kesepian saya. Kesepian dalam arti apa ya? Bukan berarti saya kesepian suami saya tidak ada di samping, tapi saya nggak bisa mengurusi anak saya 24 jam. Itu buat saya kesepian. Saya kesepian, tiba-tiba anak saya, lah bisa baca Al-Fatihah, kamu bisa dari mana deh? Saya lewat gitu tuh, dan membuat saya sedih. Di hati kecil saya, aduh saya nggak bisa ngikutin perkembangan. Jadi teman-teman mahasiswa harus fase itu tuh pergunakan dengan baik. Saya umum mereka, saya harus jadi direktur. Waktu itu saya harus jadi manajer. Saya pernah bekerja di Indosat, di IMT, di Malang. Saya harus jadi manajer. Saya termasuk orang yang umur telat nikah. Umur 25 saya baru nikah. Sama, Bu. Iya, Sama 25. iya 25 Bu saya nikah. Teman-teman saya anaknya udah SMP, SMA. Anak saya yang gede baru 8 tahun. Saya umur 25, saya punya anak umur 30. Itu, saya fasenya telat 5 tahun. Belum kosong. Ya waktu aku nikah tuh umur 18 tahun sih. Iya. Sampai anak ini umur 16 tahun. Iya, iya itu artinya begini. Oke, punya orang. Setiap individu punya masa tersendiri ya. Setiap individu punya cerita tersendiri. Saya tidak mau itu. Tetapi ketika ibu sudah ada masa hamil anak pertama, hamil anak kedua, hamil anak ketiga, ibu sudah umur 35, 25, 27, ibu perbaiki generasi selanjutnya. Itu untuk ibu lagi. Perbaiki generasi ibu ke bawahnya. Saya lagi memperbaiki generasi saya 2 orang ini yang akan meneruskan saya meneruskan kakek neneknya. Itu mereka kasih makanan yang bergizi, kasih pengetahuan. Ibu-ibu, kita sekolah nggak SMP, kita urusin dia pengetahuanku. Ibu HP Android KB kan? Anak Facebook KB ya Bu ya? Facebook kan? Iya. Facebook itu manfaatnya selain selfie, selain posting, selain ngobrol dengan batur, di situ juga Facebook mengeluarkan pengetahuan yang lain. Ada namanya pola asuh anak umur sekian, itu ada parenting. Coba ibu cari akunnya Ediwa Yono atau siapa, orangnya gemuk hitam, dia bapak parenting. Kalau enggak ibu cari Facebooknya Kak Seto, itu bagaimana pola asuh ke anak. Itu banyak psikolog lainnya. Kalau enggak ibu ada email Google. Kalau HP Android pasti ada email, pasti ada tulisan G gede, Google gula tidak ini kono. Cara ngobrol dengan anak umur 7 tahun keluar semua itu. Dibaca kayak sendik-sendik, sebentar baca nggak sampai sejam. Nanti ibu boleh Facebookan lagi, posting lagi boleh. Baca nggak sampai sejam. Nggak perlu beli buku, jangan sekarang. Iya. Baca novel bisa lewat Google. Iya. Itu. Tapi di sisi lain memang ada dampak lainnya. Ibu harus hati-hati ketika sama anak-anak. Ketika anak-anak buka YouTube, model video apa gaya metu Bu. Iya. Saya pernah kecolongan.
pernah kecolongan. Iya. Ibu hati-hati sama YouTube yang orang main game pakainya anjing, Iya. pakainya anjing. Itu hati-hati. Anak saya kaget. Saya kaget. Hah, kok gini? Kok liatin? Lah kok gitu? Ini untuk dewasa. Tetapi ibu jangan nyetop si anak, jangan langsung rebut. Jangan. Nanti anak akan tambah penasaran. Caranya, nah, lihat dong, lagi nonton apa sih? Coba pinjam HP-nya bunda. Ini apa nih? Anjing. Kok gini? Gitu kan. Kalau dalam Islam, kalau ngomong Islam mungkin anak nggak ngerti ya. Saya biasanya pakai kata Allah ketika lihat anjing. Anjing sih baik sama orang. Tapi kalau kita memelihara anjing, itu air liurnya akan najis. Najis itu apa bunda? Iya. Kalau dia sudah madrasah, dia akan tahu akan najis. Kalau nggak ibu jelaskan, ini nggak boleh. Secara dasar aja dulu. Ini kok gambar anjing ya? Kayaknya nggak baik deh. Memang nggak segampang saya ngomong. Saya juga susah. Dia langsung gini waktu itu. Coba bunda nggak ngerti itu apa ya? Kok kayaknya ada anjing-anjing, ada gambar anjing. Itu jadi pelan-pelan. Jangan asal rebut. Sirak nggak boleh ini. Anak akan penasaran. Saya pernah memperlakukan anak saya yang pertama begitu. Kok tambah berontak, tambah marah sama saya. Ini kenapa? Setelah saya pelajari, oh ternyata memperlakukan anak nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu ya bu. Itu akun berbahaya, itu untuk orang dewasa. Itu bahaya secara. Satu kali pernah, saya tiba-tiba anak saya pulang ngaji, nyanyi anjing Viking, anjing Viking. Anak saya perempuan, umur 3 tahun waktu itu. Nyanyian apa ya, kayak pernah denger saya tuh kan gitu. Tak biarin baik. Ternyata nyanyian begitu. Ibu harus peka. Lingkungan sekitar juga harus peka. Seperti itu ya bu ya. Balik lagi ke fase kehamilan. Paling enggak dari awal ibu harus memberlakukan gizi yang seimbang. Seimbangnya dengan apa bu? Tadi karbohidrat sudah. Kalau ibu yang lagi hamil wajib lengkap. Karbohidrat lengkap, protein lengkap, terus serat lengkap. Seimbangnya pakai apa? Susu. Susu ibu pakai apa? Prenagen. Ya, di susu kehamilan. Larang bu Prenagen. Reganya semendek. Ini apa? Ibu bisa pakai susu UHT atau SGM. Iya, paling enggak UHT. Saya pakai UHT biar bareng-bareng sama anak saya. Waktu saya hamil, jujur saya pakai UHT, bukan Prenagen, karena kondisi badan kita berbeda. Waktu itu saya minum Prenagen, saya muntah. Anak yang pertama begitu, tapi anak yang kedua saya mau susu begitu, tapi pakai merek Enman. Tetap kalau Prenagen saya muntah. Jadi saya pakai UHT. Bareng-bareng satu rumah beli satu botol yang 1 liter tuh 16.000 ya. Itu anak saya juga minum itu boleh. Susu itu nggak perlu yang mahal bu. Susu kental manis boleh beli beneran boleh. Tetapi susu kental manis asupan gulanya banyak. Jadi ibu diatur ketika minum susu kental, ibu aja minum es teh. Jadi harus pintar ya. Ibu harus bisa mengatur gini. Itu kayak kita kan minum susu kental manis, tapi kita kan pengen es teh manis. Terus galak es banyak putih banget. Ibu hamil itu boleh beli minum es boleh. Engkau bayi gembor jari siapa? Asal esnya ibu bikin sendiri dari air godokan atau air isi ulang. Itu jangan beli yang di jalan, kecuali air es yang bener tuh, es tub. Ya es tub ya, jangan es yang balokan tuh. Kalau kita kondisi normal nggak masalah ya, tapi ibu lagi hamil, karena disinyalir menurut penelitian es yang balokan itu banyak bakterinya. Kalau masuk ke tubuh pengaruh ke janin. Janin yang banyak bakteri
air ketuban yang banyak bakteri bisa ngeracunin bayi. Kalau bayi racun, banyak racun, keracunan, akibatnya apa? Satu, kematian. Balik lagi ke situ. Makanya ibu hamilnya harus pintar. Ngoplos makan, bukan berarti ngoplos apa ya? Ngoplos makanan. Pagi saya banyak gula nih, karena saya jajan bolu. Makan bolu itu kan gulanya banyak. Nah berarti dari siang ke malamnya ibu harus banyak makan buah. Buah dipilih bu, ibu jangan buah durian atau buah nanas, jangan. Kalau bisa buah yang banyak airnya. Apa, melon, apel boleh. Kalau nangka Pepaya. boleh nggak? Kalau nangka? Nangka jangan. Nangka itu pengaruh ke lambung kita. Itu nangka banyak gasnya. Nangka juga salah satu pemicu buah yang banyak gulanya. Untuk kondisi hamil jangan dulu. Tambah pengen bayi bu. Iya siji bayi tambah pengen. Siji bayi. Engko pengen mani kapan ulan ngarep. Karena itu gasnya banyak. Sok kalau makan nangka kayak anak seprite ya bu ya. Nangka tertentu itu kan kayak rasanya kayak ada spritnya, ada gasnya. Itu ada saya yang salah satu orang yang gak cocok nangka. Saya makan nangka, perut saya langsung kembung. Nanti akan sendawa terus. Kalau nggak kentut terus. Saya begitu. Jadi saya gampang asam lambung saya gampang naik. Sambil dimakan. jangan tegang apa Iya lah, nggak apa-apa sok. Santai ngobrol. santai aja, jadi minum Air dingin nggak apa-apa? Air dingin nggak apa-apa. sambil diminum sambil dimakan yuk. Jadi orang tua ya beliau. Iya bener. Bu, Ari terpengaruh yang entut-entutan baik kembung, terpengaruh makan apa salah makan apa pasti ya. Itu kan tubuh kita itu tergantung makanan kita. Apa yang kita masak, tubuh reaksi kita masuk. Ketika ngentutan baik weteng kembung, ibu harus dilihat lagi ke belakang. Mau kah sejam, mau kita makan apa ya? 2 jam yang lalu kita makan apa ya? Tadi pagi saya makan apa? Biasanya makanan kalau yang tubuh kita ringkih, begitu makan reaksi. Tetapi normalnya makan hari ini besok baru reaksi. Biasanya begitu. Hari ini saya terlalu makan banyak seblak. Besok pagi saya langsung perut saya nggak karu-karuan. Itu. Nah jadi kalau apa reaksi tubuh kita, ibu harus rentet kemarin makan apa ya? Kemarin makan apa ya? Liang bisa jadi pertama. Liang itu ibu yang harus dilakukan tensi. Bisa terlalu rendah, bisa terlalu tinggi. Normal. Itu berarti mungkin faktor hormon juga bisa bu. Ibu harus banyak istirahat. Bu, hari kita Banyak rebahan. Pengen turun. Itu bisa faktor hormon. Jadi siasatnya harus makan apa? Ibu makan yang bikin seger. Kayak apa? Jeruk. Minumnya apa? Hangat. Ibu hamil jangan terlalu panas. Iya. Ya, jangan terlalu panas. Jadi anggap putih. Itu bikin kita seger. Makan apa yang bikin kita seger? Makan itu tadi. Jeruk. Rujak buah oli. Karedok oli beli. Sing pedes. Pedesin normal baik. Aja kepedesan. Boleh. Itu. Ibu biasanya makan apa yang bikin kita semangat? Itu aja. Kalau harus beli di luar sana, rada aduh ngongkon bapak nih, pak kita ya meteng oli 5 ya. Pengen kenan priwen si pak, tubuh di mana? Ya bapak yang kudu berkorban. Kita sing meteng bapak semangat. Iya bapak kayak aduh nyuruh siapa? Mangkat dewe kakak bapak. Itu berarti itu faktor hormon bu. Kalau tensinya ketika rasa pusing, ibu yang harus pertama kali lakukan tensi. Cek tensi kita ketinggian kah atau kerendahan. Kalau ternyata normal, berarti ibu ini harus istirahat. Istirahatnya apa? Tidur. Bagian nggak merem juga, rebahan. Sambil HP-an nggak masalah, sambil papanya jauh, yang nggak masalah. Yang beb
Bu, tegang ayang iya, beb. umay berantakan ya bu, umay lah kasih ngepel, endah Bu, baik, sambil ya bu. Ayo. endah baik. Kalau beli dengan keripik Bu, boleh, hari kita lu makan yang bukaku, Bu. kencang. Tapi kita harus apa? Normal kan, Be? Normal lah, itulah istirahat. Itu hormon ibu-ibu hamil itu hormonnya lagi nggak normal, Enggak nggak stabil ya. stabil. Pasin kakak nih, dodok li. Aduh, panas gini. Iya, Gurih li. lele Ya nggak apa-apa. pas metengkin beli li. Anak lanang pertama sih orang kakak nih. Itu dia. Ibu-ibu, anak pertama sama anak kedua berbeda perlakuannya. Jauh. Beda jauh. Saya yang jarak 4 tahun aja beda jauh perlakuan. Anak pertama ngebok, anak kedua masih melak-melak. Sama ini. Kenapa? Begitu semua. Sana barang kita pengen. Nggak apa-apa istirahat. Iya, semanjingnya baik. Di kita alhamdulillah pas kita oli 6 li. Iya. Segala mancing, Bu. Iya, Lagi alhamdulillah. hidam si aduh ya Allah. Sampai-sampai segala karo baso ya Allah di Kenapa katanya? sampai tidak punya kili baso di sana. Lambung kronis. Jadi makannya diatur ya. Itu makanya harus Ya bakal dipilih. tuh baso gaya jokot mie bae baso cek pada tanganan. Is ya bodoh. Iya itu. Pacak kan yang baso di tengah nih ya Allah. Ya itu ya. Karena kalau orang hamil itu hormonnya berbeda Iya. sama orang normal. Hal wajar. Tetapi kata saya jangan tergantung percaya sama mitos. Iya. Setelah hamil, setelah melahirkan nih, ibu nih ya, termasuk saya juga di kerangkeng nih, mitos masih kental. Anak saya yang pertama terlalu termakan mitos. Lahiran nih, bayi turu baik, nggak boleh sama orang tua, nggak boleh. Iya. Itu awal munculnya gizi buruk. Awal munculnya gizi buruk di situ. Aja banget orang. Ya anaknya gatel. Iya. Justru udang itu proteinnya banyak bu. Proteinnya tinggi bu. Kalau bayi kita hamil banyak protein itu salah satu untuk kecerdasan anak kita. Pinter bisa belajar bu. Teman-teman mahasiswa semuanya pinter daripada saya. Belajar dari mana? Dari dosennya, dari Google. Pinter tahu yang namanya perhitungan ekonomi itu bagaimana, cara ngitung duit bagaimana ketimbang saya. Mereka pinter, tapi cerdas. Itu bermula dari kehamilan. Dari mana? Pola makan ibu. Seperti itu bu. Ibu cerdas. Makanan bergizi, protein yang banyak. Itu gue anaknya gatel sih, aku kukur baik. Itu aja mangan di banyak kelapa nggak? Kira rambutnya dawa. Itu air kelapa bagus. Iya. Saya konsumsi air kelapa. Saya program hamil minum air kelapa. Begitu saya positif, saya berhenti minum kelapa. Saya minum air kelapa lagi ketika 7 bulan. Hasilnya apa? Anak saya bersih. Saya juga. Nggak ada yang namanya apa yang di sini kerak. Iya. Kepelem Nggak tapi ada. nggak was- Kepelem nggak ada. Bersih total. Iya. Saya juga. Iya. Rambut memang tebal, Iya. halus. Ciri-ciri bayi sehat, anak-anak sehat, ciri bayi balita sehat itu salah satunya adalah rambut yang tebal dan mengkilat. Iya. Itu boleh anak kita sih rambutnya abang, dilihat lagi mboknya rambutnya abang beli, Iya. bukan berarti abang dicat. Iya. Cuman ada beberapa genetik yang rambutnya tipis. Iya. Oh berarti ini keturunan ibunya. Iya. Kita aja rambutnya tebel, bapaknya sih keriwen, Iya. bapaknya tebel. Cak mboknya ini bapaknya mertuanya kita. Oh ternyata mertua lanang Iya. rambutnya arang, Iya. berarti dia genetik. Jadi begitu cara cara ibu dia genetik atau tidak melihatnya dari situ. Iya. Kalau ternyata semua normal, kok anak kita emang kenen, tuh salah mangan teh ya, dilihat lagi kita kemai mangannya beres beli kana. Iya. Itu salah satu ciri balita yang sehat
adalah rambutnya tebal dan mengkilat, matanya bersinar. Bocahku sumringah, mata tidak sayu. Bocahku seneng, itu anak sehat. Bahkan rumah berantakan, diberantakanin bocah, itu tandanya anak ibu-ibu sehat. Ada apa bocah sih berantaki lemari, Iya. apa petak ditumpuki, ada disewoti. Iya. Atau dia mau berkembang. Tidak mau berkembang dia. Kalau dibentak dia malah takut. Iya, saya sampai sekarang jujur, anak saya yang terakhir umur 4 tahun, saya nggak pernah punya make up lengkap. Iya. Yang saya umpetin bedak, alis sama eyeliner, lipstick, saya yang tertinggal aja di situ. Udah saya beli eyeshadow ceritanya, udah yang mahal pasti dibikin berantakan sama anak saya, yang murah pun angger. Kamu mau dandan deh, dibeliin eyeshadow. Iya. Anak-anak angger deh pakai nasi kurang-kurang, dibeliakan bobor. Akhirnya sampai anak saya 4 tahun saya nggak pernah punya make up. Saya nggak, dan saya belum berminat pengen beli make up lagi Iya. karena saya mau program anak ketiga. Umur saya 38, saya lagi dipantau sama dokter Triyono, pola makan saya dan lain sebagainya. Itu boleh anaknya 4, tetapi pesen dokter sama saya 40. Lahiran anak ketiga, ibu harus steril, sekalian steril. Itu tak dok? Iya, padahal saya orang KB, saya paham steril, tapi kalau ngomong steril, keder sayanya. Harus steril tak dok? Harus steril. IUD aja sih dok? Jangan, IUD resiko kebobolan itu banyak. Kalau bapaknya bermainnya terlalu semangat, itu IUD digeser, ibu bisa hamil lagi. Iya. Itu harus steril. Deal. Akhirnya saya deal sama dokter Triyono, suami saya deal. Itu saya lagi program karena saya pengen satu lagi. Kata orang Jawa, kata orang Kerangkeng, durung lanang. Karena beli sing anak lanang KB, urupan cowet karo kita. Ya bu ya, cari wong Kerangkeng sih kok nyolong bukan dosa, urupan mbak ibu. Iya. Ya gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah. Ketika anak saya perempuan semua, saya akan punya mantu laki-laki. Anak ibu laki-laki semua akan punya mantu perempuan. Nanti kita besanan tak bu? Anak saya paling Tanya kecil. saya tinggal bilang aja. Iya nanti kita besanan. Anak saya yang gede 8 tahun bu, kelas 3 SD. Ya kegedean bisa SMP gitu. Kalau anak kedua sih bu umur pira bu? SD. Walu, ya kayak karo hal kita anak pertama ibu anak kedua. Tuh, kalau kata orang Kerangkeng, anak pertama jadi ini orang baik, tapi nggak masalah. Wong saya anak pertama, suami saya anak pertama. Alhamdulillah udah 13 tahun. Itu. Jadi hal-hal begitu mitos. Ibu harus rasional. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, asupan gizi dimulai dari sekarang. Nanti di umur mau melahirkan 2 minggu dari HPL mau melahirkan, ibu susunya diganti susu menyusui. Nanti ketika di kelahiran air susu langsung keluar, ibunya IMD, inisiasi menyusui dini. Ayo mangga sok. Karena berhubung waktunya sambil minum. sudah siang. Boleh yang mau tanya? Kita kan bermasalah keputihan. Riwen kita lihat. Kita masih keputihan terus. Sampai Kakak ibu sekarang. bidan. Kata ibu bidannya dikasih obat nggak? Dikasih. Aku kan udah periksa ke puskesmas. Kata puskesmasnya tuh ada bermasalah gitu sama keputihannya. Selama ibunya masih dipantau sama dokter atau tim bidan di puskesmas, Iya. itu insya Allah nggak ada masalah di gizi. Yang penting ibunya rutin. Kadang ada beberapa orang kita ya, ibu hamil waktu pertama kali periksa di puskesmas, dites nggak HIV sama keputihannya, dites kan? Itu untuk mencegah. Selama ibu ketika divonis ada bermasalah dengan vagina kita atau dengan keputihan dan lain sebagainya, ibu harus nurut apa kata bidan.
aja sekarpe dewek. Iya, terus kata bedanya tuh Gimana sih? saya kesana lagi ntar tanggal 29 lagi gitu. Jangka 1 bulan. Iya, nggak apa-apa. Ibu harus nurut demi Iya. bayi Iya. itu. Ya Ada kata Bedan tuh bapaknya suruh pakai kondom. mm-mm, Iya, gitu. itu. Jadi salah satu treatment gitu tuh. Jadi nurut aja sama Iya. kata bidan. Bapak harus pakai kondom. Ketika bapaknya orang nurut, seretan dengan puskesmas. Iya, Atau panggil bidannya, atau panggil saya sama Bokonipa. Nanti tak kumbangi. Iya. Terus itu kata Aja macam-macam garawang meteng. kata bedanya tuh Iya. bapak coba ya bapaknya itu ya suruh ngambil itunya ya putih-putihannya tuh dia yang nggak bangun ya terus ya udah bawa pulang aja ya ntar gitu. Iya, itu begitu ya Bu ya. Jadi ada satu materi, tapi kita ngobrol nanti di lain waktu ya. Iya. Peran ayah, peran orang tua ayah. Tapi saya nggak bisa ngasih materi itu kalau bapak-bapak laka. Percuma bakal teka ibu baik. Percuma sayanya ngomong sampai ngecap sampai merupus gak. Kalau ke bapak orang anjing. Karena bapak sifat laki-laki itu egois Heeh. dan apa? Dia punya gengsi. Iya. Bukan begitu Pak. Iya. Laki-laki begitu ya. Nanti kalau punya istri jangan begitu Pak. Istri udah berat, hamil aja udah berat. Itu. Jadi begitu. Itu ada. Nah, ketika bapaknya nggak nurut, panggil saya. Nanti ngobrol di rumah. Itu. Begitupun menentukan KB. Setelah melahirkan, ibu harus kompromi sama bapak. Iya. Saya sering nemu sama Bu Konipa, sering nemu orang li laki ne, iya saya tangan Bu Konipa, laki ne orang li. Saya perlu ketemu sama bapaknya, Iya. saya ngobrol dengan bapaknya, itu. Kadang bapak-bapak begitu, rapi kus meneng baik. Kadang mau anak bude gelem, bapaknya orang oli bu. Iya. Kayak gitu, jadi saya harus ngobrol dengan Iya bapak. pas itu kan kata Bidan kan ibu sama bapak ya ke kamar mandi ya berdua. Pas itu pas ayah aja lah yang masuk lah ke kamar mandi. Aku aja ketawa terus di luar gitu ya Allah. Iya kan nggak bisa ya, begitu tuh harus apa mood kita nggak bisa Iya. spontan. Iya. Itu lain lagi nanti pembicaraannya. Itu orang dewasa banyak anak-anak. Jadi begitu. Nah, ketika ada masalah, ibu-ibu harus nurut sama bidan. Udah, nurut aja sama bidan. Itu ya. Nah, sudah melahirkan nanti ibu harus IMD. Nanti ketika IMD sama ASI saya ngobrol lagi di lain waktu lagi. Mudah-mudahan bulan depan ketemu lagi ya. Iya. Karena di hari Senin saya harus ketemu sama ibu yang punya anak 2 tahun. Ibu duta, bayi di bawah 2 tahun. Nanti saya ngobrolnya lain lagi. Syukur-syukur nanti di bulan depan ketika season Mbak Duta ada salah satu ibu yang tapi belum ya? Belum ada yang itu ya? Nanti berarti mungkin akhir tahun sudah ada yang melahirkan ya? Iya. Nanti kunjungan saya. Kunjungan lagi nanti saya. Iya. Itu. Barangkali yang mau KB nanti, KB. yang penyuluhan KB Nah. nanti dengan Bu Haji. Nah, ketika ngobrol ber-KB pun ibu-ibu harus dipersiapkan dari sekarang. Iya. Ya, nanti kita ngobrol lagi bulan depan kalau ketemu kita ngobrol KB. Nah itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kira-kira anak pertama kan nggak nyusu ASI, anak kedua bisa nggak ya? Bisa. Saya orang yang punya pengalaman begitu. Dari di awal saya cerita, saya anak pertama saya pemalas. Anak saya awe-awe, nggak sabar susu formula. Anak saya dengan alasan evaluasi saya sedikit. Jadi kalau ngobrol ASI, atau kandungan bayi itu, mulut bayi itu salah satu perangsang ASI terbesar. Mulut bayi ditempelin di puting aja sudah mengeluarkan ASI itu. Putihnya nggak ada. Nanti dirangsang, biasanya nanti di 8 bulan ibu konsul ke bidan. Bu bidan kita putingnya orang betul. Nanti ada cara pijat biar mengeluarkan puting. Teknisnya nanti ada di Bu Bidan. Karena itu lebih teknik, saya tidak boleh ngobrol terlalu banyak. Takut salah teori, nanti saya yang salah,
ibu-ibu yang merasakan akibatnya. Jadi lebih baik nanti ketika 8 bulan ibu cek payudara. Nah ketika mau melahirkan pun ibu harus masas payudara, pijat payudara untuk merangsang ASI keluar. Itu ya, nanti ada tekniknya lagi. Itu ada lagi yang mau tanya? Itu ya, nanti begitu. Nah sekarang karena ibu-ibu berada di semester kedua di angka 4, 5, 6 bulan ya sekarang ya, rata-rata ibu fokus di makanan gizi seimbang aja ya. Pulang dari sini ibu lihat lagi nih, tadi pagi suka sarapan apa ya, oh iya geplok goreng, baru ada karbohidratnya aja ya wis kita jajan rumah itu boleh. Serat Tapi jangan terlalu pedas itu. Oh ternyata serat belum masuk nih ya wis kita makan jeruk baik. Oke ning ibu kumpulan sama anak-anak mahasiswa dikasih pisang sama jeruk, berarti serat sudah masuk. Tinggal apa ya, durung mangan oncom ya wis makan sore, berarti seratnya ditambahin lagi, terus ada proteinnya. Anak yang nggak masalah itu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau misalkan makannya sama mie itu karbohidrat juga. Mie juga jangan terlalu sering. Ibu-ibu kalau makan mie jangan mie instan selama hamil. Boleh makan mie. Di Indomaret ada yang namanya mie telur. Males gawe bumbune. Males gawe bumbune. Gawa mie telur, marek ke rumah Ibu Konipa. Bu Konipa masakin ya, tapi jangan dikasih micin. Micinnya dari apa? Micinnya dari kaldu ayam. Kaldu ayam. Kalau enggak, gula sama garam itu sudah jadi micin, Bu. Gula sama garam. Tetapi kalau ibu tidak males, saya mau tanya, apa persediaan ayam yang bagian dari Bu Nelly masih ada enggak? Habis. Kalau masih ada di kulkas, ibu rebus. Direbus pakai air sampai keluar minyak. Minyak pertama di atasnya yang ada muntuk-muntuknya ibu dibuang. Begitupun kalau masak daging, kaldu ayam, Bu, anaknya daging, sisa lagi korban. Asal daging sapi ya, jangan daging kambing. Daging oli beli, Bu, oli. Biasanya kan muntuk tuh hitam, itu ibu buang dulu. Dibuang, itu akan jadi kaldu airnya. Ibu taruh di botol. Kalau punya botol beling, dimasukin botol beling. Kalau punya Tupperware, dimasukin ke Tupperware. Kalau nggak ada, botol aqua pun nggak masalah. Tapi ibu itunya harus dingin dulu. Karena kalau ini kena air panas, keleleh partikel, anget aja partikel plastiknya akan keluar. Itu nggak boleh, harus adem. Nanti ditaruh di mana, Bu? Taruh di kulkas. Masukin di pinggir kulkas, dikasih tanggal. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 bulan 8 2021 dari spidol aja. Spidol itu kalau di kulkas biasa cuman sebulan. Mau ibu bikinnya satu panci gede, banyak botol, bari awet aja gawe maning. Taruhnya di mana? Di freezer kuatnya bisa 3 bulan. 3 bulan. Sekarang saya hamil 6 bulan, ada persediaan 3 bulan, cukup sampai saya lahiran. Jadi saya kalau bikin mie godok, kaldunya dari situ, tinggal nambahi garam lagi, gula lagi, sudah gurih. Itu caranya begitu. Pun jangan keseringan, karena mie telur pun itu juga namanya mie instan. Ada kalau tepung, ada yang namanya gluten. Gluten itu salah satunya pemicu diabetes juga. Itu jadi boleh makan mie, asal mie telur seminggu sekali. Karbohidratnya segae dikurangi, jangan ya sega ya mie. Karbohidrat terus karbohidrat itu memicu bayi gede. Begitu, Bu.
nasi sama aja makan sama karbohidrat aja. sama karbohidrat. Double karbohidrat. Makan mie jadi bayi nasi aja sama aja. Rata-rata makan begitu. karbohidrat Tambahin dikasih. telur ya, Bu. Tambahin telur, telurnya nggak masalah. Mie sama nasinya itu yang bermasalah. Masih mending juga bikin mie telur. Misalnya mie siji kurang wareg, berarti siji setengah. Asal nasinya jangan. Nasinya ada di pagi hari, terus siang hari, sore pengen mie terus lebih baik. Cara bikin kaldu begitu. Saya punya banyak referensi makanan atau menu-menu banyak. Untuk apa? Anak saya dua-duanya sampai umur 2 tahun, saya nggak pernah beri promina. Anak saya makan promina setelah 2 tahun, baru senang promina. Saya selalu bikin sendiri. Pagi hari saya bubur iya ibu sih ya, nah alatnya khusus enggak. Saya pakai apa? Panci biasa yang ada di rumah. Bubur ketuak. Pakainya apa? Kaldu yang saya bikin tadi. Airnya tuh pakai kaldu. Jadi ditanak dulu buburnya setengah matang, pakai air biasa, ditambahin pakai kaldu tadi. Kulkas saya isinya kaldu. Anak sayanya yang satu masih di bawah 5 tahun. Umur 5 tahun ke atas, saya baru lepas anak. Saya boleh jajan cimol, tapi nggak boleh tiap hari. Karena anak terlalu deket, mereka akan nyolong. Orang-orang bokeh jajan cimol. Saya nggak mau anak saya berbohong. Saya nggak mau. Jadi ketika saya mau sekolah, anak saya yang 8 tahun kan SD, sudah ngerti jajan sekolahan yang enak. Jajan sekolah tuh enak ya Bu ya? Enak kan? Ya kan? Di cimol. Makanan sama orang tua Ya, bosen. saya juga begitu. Jajan sekolahan ketika saya nungguin anak saya, kadang saya jajan cilung, tapi frekuensinya tidak setiap hari. Itu ya, ibunya harus anak itu disonding dari 0 tahun. Ada caranya, nanti kita ngobrol lagi, itu panjang. Jadi begitu, cara bikin micin alami, begitu. Mulai dari sekarang kalau ada persediaan daging sapi sama ayam, ibu bikin begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, waktu 30 minggu kan di USG 4 dimensi ya, Iya. Bu, ya. Berat badannya itu 1,7 normal nggak ya? 4 minggu. 30 minggu. 30 minggu berarti Normal ya? 30 minggu ya. Minggu 35 normal. bulan 1,7. berarti hampir 7 bulan ya. Hampir 7 bulan tah. 8 Delapan ya? jalan, Delapan. sekarang Oh, udah masuk 8 sih, 3 itu kayaknya masuk kurang deh. Kurang. Masuk kurang itu. Biasanya Bu, dokter Kalau 8 bulan biasanya udah 2, udah lebih ya. ya 2, sekian. Anak pertama. Dokter, kalau menghadapi bayi yang masih kurang berat badan, enak ngasih tipsnya. Apa Soalnya tuh? kata dokternya sih bilangnya itu normal. Normal. 1,7. Soalnya kan 30 minggu. Kalau Iya. sekarang mah 32 minggu. 32 minggu. Jadi gini, Ibu tipsnya mempertahankan itu. Kalau Kalau nggak punya diabetes, mending makan es krim. Iya. Oh iya. makan es krim. Soalnya Tuh, kemarin Bu. anak pertama masuk 8, anak udah 2,6 Iya. sampai bidan. Kamu jangan makan banyak-banyak, stop. Bingung kan orang doyan makan Iya. suruh stop. Iya, Ambil sekarang pengen makan nggak bisa. Tuh. iya itu. Bisa. Jadi kalau untuk menaikkan berambat es krim itu cepet. Es krim sini 5.000 kan? Iya, Kak, betul. Iya, Iya, makanya tanda Pas tanya dari kan. dalam. Iya. Sedina loro be, sedina loro be. cepet itu. Tapi ketika setelah makan es krim, cepet USG lagi. Yang di Bu Gisel, jangan sampai kebablasan. Karena saya begitu Bu. 4 anak pertama nih ya. Anak pertama itu di 4 bulan, 5 bulan itu Bu berat badannya kurang. Makan es krim ya. Enak temen makan es krim. Kebetulan saya suka es krim. Nyetoklah es krim ceritanya. Bablasan Bu. Kegedean. Ditinggalin. Iya. Akhirnya apa? Di umur 9 bulan, masuk 8, masuk ke 9. Bayangin saya suruh diet. Orang hamil suruh diet. Ya Allah. Ibu suruh diet, itu nasi diganti. Ganti apa Dok? Boleh. Enak temen ya? Boleh. Boleh aja jangan digoreng, dikukus, tambah enak maning. Iya. Bu, Dok, digoreng aja sih Dok. Cari minyak yang nggak terlalu banyak itunya. Minyak apa? Tak pilih-pilih jatuh minyak zaitun, larang maning ya.
angin baik, bismillah baik, Iya. arep lahiran Iya. itu. Jadi pengalaman saya jangan ditiru. Iya. Ceritanya ngetok, disuruh es krim kan, ayo baik makan es krim. Suami saya, es krim, Asma tunggu es krim, beli es krim. Sampai ke 7 bulan, 8 bulan saya makanin es krim baik, kelebihan. Mau lahiran saya disuruh diet, tersiksanya minta ampun. Ya Allah. Itu orang hamil disuruh diet, coba. Kesel, saya marah sama dokter. Ngapa kamu lahiran disuruh diet, Dok? Yang ibunya aja makanya nggak teratur. Dokter Hermawan, kalau ke Cirebon ketemu dokter Hermawan, itu ngomongnya udah nggak enak di telinga. Tapi beliau bagus, dokter senior. Saya anak pertama sama dokter Hermawan. Itu ngomongnya, masa anak saya baru ceprot. Ceritanya nggak bisa, bayi kan baru keluar kan kayak harus pup hitam ya, harus yang warna hitam. Anak saya nggak keluar, anak ibu tuh khususnya tersumbat, nanti harus dipotong. Gimana tensi saya nggak naik? Satu karena sesar, tensi saya naik. Pikirin, anak sekecil itu harus dioperasi, harus dipotong khususnya. Ternyata keesokan harinya anak saya baru pup, baru keluarlah itu pup yang warna hitam. Itu harus keluar, Bu, karena itu sisa ketuban yang di dalam usus anak harus keluar. Habis itu di perutnya di USG lagi si bayi, ya nggak ada. Kalau kata orang, kata ibu saya sih kunkus ya bayi kowe sebenarnya sih. Iya, tapi dokter bayi ngomong itu ususnya harus dipotong ini itu. Dokter Hermawan begitu. Saya masih terkoler di ranjang tuh begitu, tapi dokter Hermawan bagus, perawatannya bagus. Kalau cari referensi dokter ya, ada dokter Jul, ada dokter Triyono, ada dokter Hermawan. Itu Bu. Jadi kalau berat badannya, kalau sekarang kalau menurut hitungan rumus sih memang di angka yang masih belum normal ya. Ketika ibu mau makan es krim nggak masalah, dicoba 2 hari ini. Terus USG, di dokter Gisel murah USG-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nambahin. Boleh, mangga. Untuk sementara dari saya itu dulu ya. Nanti syukur-syukur bulan depan ibu-ibu hadir lagi. Iya, di sini Ya. juga, di sini juga. Di sini boleh. Nanti kita atur sama Bu Konita. Enaknya di sini lagi ya, Bu Konita. Di sini lagi aja lah yang terjangkau. Ya. Rapsus nanti sekalian rapsus. Rapsus. Nah, gini Bu, untuk tanggal 19 ada pelayanan implan dan IUD gratis. Tanggal 19. Ada satu yang udah daftar sama saya. Iya itu, barangkali nanti saudara tetangga ya ada informasi gitu. Enggak apa-apa. Bu, ini Bu, ini kan belum TT2 ya? Belum di TT2 nih belum. Soalnya kan kemarin kan waktu baru dapat 6 bulannya ke puskesmas mau suntik TT, katanya bilangnya nanti aja bulan depan kalau habis 7. Nah bulan ke-7 kesana lagi puskesmas bilangnya nanti lagi